2019 adalah awal dari korupsi yang dalam. Dan di situ kita lihat indeks persepsi korupsi dari 40 turun menjadi 34 hanya dalam waktu 3 tahun. Tetapi ini sangat bagus sekali karena ini konfirmasi bahwa reputasi dari Jokowi ini juga sudah diketahui oleh masyarakat internasional. Artinya kalau terjadi sesuatu perubahan yang signifikan, Jokowi ini tidak bisa lari kemana-mana lagi. Kalau dulu dipikir, dia bisa lari ke negeri mana kabur istilahnya. Seperti Bashar al-Assad. Tapi dengan begini dia sudah tidak bisa. Bahwa organized crime and corruption-nya sudah tercium oleh dunia internasional. Nah ini. Dari legislatif, yudikatif apalagi, MK juga sudah rusak. Jadi semuanya, hukum, kehakiman, semua itu sudah rusak. Bahkan KPK dijadikan dari lembaga independen menjadi bagian dari eksekutif, harusnya itu melanggar dari TAP MPR yang memberi amanat bahwa pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi itu adalah harus independen. Kenapa harus independen? Karena pada saat itu kejaksaan dan kepolisian itu tidak berfungsi seperti yang diharapkan. Kalau ini tidak independen, maka sama saja dia adalah bagian dari kepolisian atau kejaksaan. Nah, untuk apa lagi dibentuk sebagai lembaga pemberantasan korupsi kalau dia tidak independen? Nah, 2019 adalah awal dari korupsi yang dalam. Dan di situ kita lihat indeks persepsi korupsi dari 40 turun menjadi 34 hanya dalam waktu 3 tahun. Dan kita lihat korupsi itu di mana-mana dan akhirnya tercium juga oleh lembaga internasional, yaitu OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project. Buat sebagian masyarakat, mungkin seperti Bung Rey, itu tidak aneh gitu. OCCRP laporannya itu tidak aneh lagi gitu. Karena itu sudah disuarakan sejak lama oleh kita gitu. Tetapi ini sangat bagus sekali karena ini konfirmasi bahwa reputasi dari Jokowi ini juga sudah diketahui oleh masyarakat internasional. Artinya kalau terjadi sesuatu perubahan yang signifikan, Jokowi ini tidak bisa lari kemana-mana lagi. Kalau dulu dipikir, dia bisa lari ke negeri mana kabur istilahnya. Seperti Bashar al-Assad. Tapi dengan begini dia sudah tidak bisa. Bahwa organized crime and corruption-nya sudah tercium oleh dunia internasional. Nah ini. Oke, kita kembali kepada fokus kita bicara mengenai pemerintahan Prabowo. Dari 100 hari ini, kita tidak mungkin mendapatkan angka-angka bahwa pemerintahan Pak Prabowo itu apakah meneruskan atau mempunyai satu kebijakan sendiri. Tapi kita lihat arahnya adalah sangat jelas. Semakin beberapa hari ini, minggu, bulan, kita makin melihat bahwa arah kebijakan Prabowo menjauh kepada arah dari Jokowi. Salah satunya adalah tentu saja kita lihat pencabutan tagar itu. Dan kemarin Menteri ATR, Kepala BPN juga menyatakan sertifikat HGB di laut dinyatakan
tidak sah dan akan dicabut. Bahasa halusnya adalah dievaluasi dan dinyatakan tidak sah, dibatalkan istilahnya. Jadi ini jelas bahwa sertifikasi ini adalah produk baru, produk Jokowi. Sertifikat diberikan pada tahun 2022 dan 2023 dan kemudian dicabut. Beberapa menteri dari Jokowi, dari Prabowo juga mengatakan bahwa di luar dari 1.750 area hektar, yaitu yang sekarang ini dikenal dengan PIK 2, itu bukan PSN. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku membebaskan lahan atas nama PSN, itu adalah salah, melanggar. Karena sudah dinyatakan. Dan terakhir beberapa hari yang lalu, Menko Perekonomian Erlangga sekali lagi menegaskan bahwa kadar laut itu di luar PSN. Artinya apa? PIK 2 itu bukan di dalam PSN. PSN adalah 1.750. Lalu kebijakan yang lainnya adalah yang cukup sebagai legasi dari Jokowi, yaitu IKN. IKN ini jelas bahwa Prabowo ini nampaknya tidak akan meneruskan. Dia lebih memilih untuk makan bergizi gratis. Dan jangan mengevaluasi dulu apakah makan bergizi gratis itu berhasil, baik atau tidak dan sebagainya. Tapi kita tahu bahwa makan bergizi gratis ini pasti mempunyai tantangan. Catering biasa aja orang bisa keracunan, apalagi ini dengan massal. Dan ini adalah masalah operasional, bukan masalah kebijakannya. Bahwa kebijakannya Prabowo pada saat itu adalah mencoba memenuhi janji kampanyenya. Jadi saya melihat pemerintah Prabowo ini terkait dengan makan bergizi gratis MBG ini di dalam dilematis. Kalau dia tidak memenuhi makan bergizi gratis, maka dia langsung divonis sebagai janji kampanyenya hanya sebagai janji omong-omong. Nah, dia berusaha untuk memenuhi itu, tetapi kita tahu bahwa budget itu tidak ada. Bahwa pada awalnya Prabowo melihat mungkin tidak memperhatikan mengenai budget, tapi akhirnya cukup realistis bahwa budget itu akhirnya dikurangi dari 15.000, 10.000. Kalau nggak salah terakhir menjadi 7.500. Nah, karena ini keterbatasan anggaran. Tetapi secara spirit kebijakan dia akan lakukan. Kalau hari ini ada dananya, saya yakin Prabowo akan melakukan itu, akan memberikan anggaran ke sana. Setidak-tidaknya anggaran dari IKN itu sudah tidak dilanjutkan lagi dan dialokasikan sedikit banyak untuk MBG ini, makan bergizi gratis. Bagaimana dengan korupsi? Korupsi ini sangat menarik, dan kalau kita melihat beberapa manuver terakhir ini, saya melihatnya Prabowo ini akan menegakkan korupsi. Artinya jauh lebih baik dari yang ada di pemerintahan Jokowi. Kalau pemerintahan Jokowi sih memang dibiarkan lah ya. Kalau orang bisa korupsi, Anda korupsi aja, nanti dijadikan sprinting kan gitu. Kalau Anda tidak nurut, Anda akan didikte, akan ada dijadikan tersangka. Nah ini, jadi pemerintahan Jokowi adalah memang membiarkan korupsi untuk menyandera elit-elit politik untuk mendukung manuver politiknya. Nah, jadi kalau kita lihat Prabowo, bahwa dengan pertama adalah hukuman
terhadap Harvey Muiz hanya 6,5 tahun. Lalu Prabowo bereaksi, kok hukumannya rendah amat. Kalau bisa seharusnya 50 tahun. Ini luar biasa. Beberapa hari kemudian Prabowo memanggil Jaksa Agung sama Jaksa Agung Muda, PPATK dan BPK. Dipanggil. Apa yang dibicarakan pasti adalah penegakan hukum. Dan salah satu juga yang kita lihat komitmennya sangat penting, yaitu penataan lahan. Prabowo mengatakan lahan-lahan yang ilegal itu akan ditertibkan. Sewaktu pemerintah Jokowi melalui Luhut Panjaitan mengatakan 3,3 juta hektar lahan akan diputihkan. Diputihkan artinya diberikan kepada pengguna lahan pada saat itu, yaitu korporasi. Nah, sekarang ini akan ditertibkan. Dan kemungkinan besar itu akan dibagikan kepada petani. Wacananya adalah setiap petani di perkebunan sawit yang tadi 3,3 juta hektar itu diberikan 5 hektar. Nah, ini luar biasa. Dan juga dalam bentuk koperasi-koperasi itu akan dijalankan. Jadi sepertinya kebijakan ekonomi Prabowo ini berpihak kepada masyarakat, kepada petani, dan juga kepada koperasi. Jadi petani melalui koperasi. Tapi juga ada catatan bahwa kebijakan Prabowo ini ada yang ya saya rasa harus dikoreksi juga. Yaitu misalnya food estate. Food estate itu 1 sampai 2 juta, 2 juta di Merauke, dan akan dibuka lagi 500.000 di Kalimantan Tengah, dan sekian ratus ribu di Sumatera. Totalnya rencananya 3 juta itu untuk penyediaan swasembada pangan dan swasembada energi. Salah satunya adalah melalui tebu. Nah, ini siapa yang akan menangani 3 juta hektar ini? Apakah negara atau swasta? Kalau di Merauke, kita lihat yang mengerjakan adalah swasta. Haji Sam. Itu yang mengerjakan. Kalau itu dikerjakan oleh swasta, bagaimana dampaknya terhadap petani? Petani di sini tidak mendapatkan manfaat. Kalau food estate ini berhasil, maka harga gabah ini akan turun. Kalau harga gabah akan turun, maka dampaknya kepada kemiskinan petani. Nah, ini yang harus dipikirkan. Energi swasembada energi ini sangat bagus, tetapi dengan tanah maka harganya akan jauh lebih mahal. Tapi ini juga pilihan dilematis karena yang fosil juga sudah tidak ada. Apakah kebijakan energi itu melalui pangan atau melalui energi terbarukan? Kalau energi terbarukan itu khususnya untuk pembangkit listrik. Tapi kalau untuk kendaraan tidak bisa tidak, atau kendaraan listrik atau bioetanol atau biosolar. Nah, bioetanol, biosolar itu melalui pangan, melalui tebu, singkong dan sebagainya. Nah, ini adalah dilematis dan itu sulit. Ada yang berpendapat kerusakan 2 periode pemerintahan Jokowi terhadap semua institusi, semua lembaga negara ini tidak bisa diselesaikan dalam 5 periode presidenan, artinya 25 tahun.
Ada yang berpendapat begitu karena kerusakannya sudah sedemikian parah. Jadi apa yang kita bisa harapkan dari Prabowo itu tidak mungkin kita langsung melihat bahwa negara kita akan menjadi baik seperti sedia kala sebelum adanya pemerintahan Jokowi. Tapi setidak-tidaknya kita berharap bahwa Prabowo memberikan landasan yang kuat untuk ke arah sana penegakan demokrasi dan penegakan hukum. Nah, saya percaya untuk penegakan demokrasi ini sedang berjalan dan penegakan hukum kita harapkan juga ini sedang berjalan. Penegakan demokrasi tanpa ada penegakan hukum itu hanya ilusi. Jadi penegakan demokrasi harus berawal dari penegakan hukum. Dan yang terakhir adalah bagaimana sikap Prabowo terhadap pemberantasan korupsi, penegakan demokrasi terkait dengan keluarga Jokowi. Nah ini yang sangat kita harapkan bahwa Pak Prabowo bisa bertindak seperti Presiden di Korea Selatan. Rule of law nomor 1, apakah itu bekas mantan presiden atau apapun, kalau memang bersalah harus diproses. Saya rasa demikian, Pak. Terima kasih. Baik, Prof. Pada intinya teman-teman, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo di masa pemerintahan Presiden